Kita lanjut lagi. Yang ketiga yang bisa mendapatkan warisan adalah kakek. Kakek mendapatkan warisan 1/6. Syaratnya ada 2. 1, enggak ada ayah. Kalau ada ayah otomatis enggak dapat ya. Terhalang, terhijab. Yang kedua, orang yang meninggal punya anak. Kakek baru bisa dapat warisan. Jadi dalam hal ini sekali lagi faljad yaqumu maqamal ab. Kakek itu menempati tempat posisinya ayah. Inda faqdil ab ya. Illa fi masa ila thalathin, kecuali dalam 3 masalah. Yang pertama, jadi sekali lagi ini ada uraian. Kakek itu menempati posisinya ayah. Ayah enggak ada, ya berapa bagiannya ayah diambil kakek gitu ya. Jika tidak ada ayah, kecuali dalam 3 masalah. Yang pertama, ada perbedaan gitu. Meskipun kakek itu posisinya menggantikan ayah, tapi ada perbedaan. Tidak sama persis kakek itu sama ayah. Meskipun sebagai badal penggantinya ayah ya. Yang pertama, saudaranya mayit, saudara sekandung, ataupun saudara seayah, ataupun saudara seibu, jika ada ayahnya mayit, mereka nggak dapat. Ada orang meninggal, punya saudara, 1, 2, 3 terserah berapa, saudara kandung atau seayah atau seibu, itu jika mayit masih punya ayah, saudara-saudaranya nggak dapat warisan. Berapapun jumlah saudaranya. Ini ijma para ulama ya. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Saya nggak akan masuk ke ranah perdebatan itu. Saya cuma ingin menyampaikan pendapat Imam Syafi'i saja ya, biar nggak terlalu luas. Imam Syafi'i berpendapat saudara itu terhalang oleh ayah. Oke. Ini perbedaan ayah sama kakek. Adapun jika ada kakek, mereka tidak terhalang. Mereka tidak terhalang. Jika ada kakek. Nanti ada bab tersendiri, al-jad ma'al ikhwah. Kalau al-ab ma'al ikhwah, otomatis ikhwah selesai, dapat bagian. Tapi kalau al-ikhwah ma'al jad, ikhwah bisa dapat warisan dalam bab tersendiri, di belakang ada nanti. Yang kedua, perbedaan kakek sama ayah itu adalah, ingat masalah tadi yang gorowen atau yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, ada suami, ayah, ibu gitu ya. Nah, suami, ayah, ibu. Di bab ini yang gorowen atau umarowen ini, 2 masalah yang diputuskan oleh sahabat Umar itu kan, ibu mengambil 1/3 dari sisanya zauj atau zaujah. Dalam kasus ahli warisnya suami atau istri, ayah, ibu, coba saya pisah satu persatu. Perbedaan kakek yang kedua dengan ayah adalah dalam kasus suami, ibu, ayah. Suami, ibu, ayah ini kan gorowen atau umarwen ini. Ibu hanya mendapatkan bagian 1/3-nya, sisanya zauj. 1/3 sisanya zauj. Adapun jika zauj jad, tadi kan zauj ab. Sekarang zauj jad. Ibu ini bukan 1/3-nya sisanya zauj, tapi 1/3 dari keseluruhan harta. Jadi otomatis bagiannya akan lebih banyak. Jika zauj jad akan lebih banyak dibandingkan dengan zauj ab. Karena hanya mengambil 1/3 dari sisanya zauj. Oke? Mudah-mudahan bisa dipaham. Yang ketiga adalah jika kasusnya zaujah ab, hampir sama. Zaujah ab, maka ngambil 1/3 sisanya zaujah. Jika zaujah jad, maka mengambil 1/3-nya harta. 1/3-nya harta. Jadi bagiannya akan lebih banyak. Itu perbedaan antara ab dengan jad ya, jadi tidak sama persis di 3 contoh ini, 3 kasus ini. Yang berikutnya yang bisa mendapatkan bagian 1/6 adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan.
Syaratnya bisa dapat 1/6 adalah satu, adamul mu'assib, enggak ada cucu laki-laki. Ini kan lagi ngomongin cucu perempuan nih, cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya cucu perempuan dari anak laki-laki bisa dapat 1/3 adalah tidak ada cucu laki-laki. Kenapa Ustaz? Kalau ada cucu laki-laki, otomatis cucu perempuan ini akan jadi asobah. Otomatis, karena ketemu dengan cucu laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan bagian 1/6 adalah jika tidak ada, ini harus ditulis ini. Begini. Sebentar. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini ya. Mayit. Nah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ini yang sedang kita bahas. Ini bisa dapat bagian 1/6 jika tidak ada cucu laki-laki. Misalnya di sini dia punya saudara ini. Syaratnya tidak ada ini. Kalau ada ini otomatis asobah nanti. Bintu ibni dengan ibnu ibnin itu. Ini cucu. Cicit juga sama. Jadi dalam kitab faraid ada istilah wa in nazala dan seterusnya. Jika begini. Mayit sebentar, ini bisa dapat bagian, syarat ini sudah nggak ada ya, maklum ya. Cicit, cucu bisa dapat kalau anak nggak ada. Begini, mayit punya ibnun, punya bintun. Cicit sekarang. Ibnun, bintun. Nah, syarat pertama tadi adalah tidak ada muasib. Tidak ada anak jelas lah, tidak ada anak jelas. Ini cucu kok, otomatis kan akan terhalang oleh anak laki-laki. Yang kedua adalah syaratnya adamil far'i al-a'la siwal binti. Tidak ada keturunan mayit yang lain yang posisinya lebih dekat kepada mayit. Tidak ada keturunan mayit yang lain yang posisinya lebih dekat ke sini. Jadi begini, ini kita bicara cicit gitu ya. Ini akan dapat 1/6. Syaratnya enggak ada ahli waris yang lain yang lebih dekat ke sini misalnya. Ya ini syaratnya harus sudah meninggal. Syaratnya sudah meninggal gitu ya. Itu bisa dapat bagian 1/6. Siwal binti itu maksudnya begini. Bintu ibnin. Ini anggap nggak ada dulu. Jika di sini ada bintun, ini akan dapat bagian 1/6 juga. Tapi 1/6-nya ini bukan karena memang bagiannya 1/6, bukan itu. Bisa dapat bagian 1/6-nya itu karena ada bintun. Coba gak ada bintun, dia akan gak langsung 1/6 begitu. Jadi dapat bagian 1/6-nya itu karena ada bintun. Bintunnya itu gak ada bagian setengah. Ini ngambil bagian 1/6-nya karena ada bintun. Ini jadi pengecualian gitu ya. Sebentar, nanti silakan dilihat kitabnya persisnya begini. Adamil far'i al-a'la, tidak ada keturunan far'i itu yang al-a'la itu maksudnya lebih dekat ke mayit. Siwal binti, selain anak perempuan, ayah sohibatin nisfi, perempuan yang dapat bagian setengah. Fa innaha la tarisu sudus, maka bintul ibni ini nggak bisa dapat bagian 1/6 illa ma'aha. Bagian 1/6-nya itu karena bintun itu. Wa kadzalika kullu binti ibnin wa in nazalat. Demikian juga bintu ibnin yang terus ke bawah tadi itu loh. Kayak ini contohnya ini yang ini. Bintu ibnin gitu. Ini juga in nazalat maksudnya. Kemudian adalah sudusul mal bintul ibni allati amih. Jadi bagiannya memang harus 1/6, 1/6-nya itu gara-gara ada ini. Jadi rumusnya dalam faraid, jika ada keturunan perempuan gitu ya, satu sudah dapat bagian setengah, maka yang lain harus dikasih 1/6. Karena
Jika ada keturunan perempuan kumpul lebih dari 1 orang, maka bagiannya 2/3. Karena Bintun sudah ngambil setengah, maka Bintun ngambil 1/6, karena setengah tambah 1/6 sama dengan 2/3. Terima kasih. Kalau bingung berarti saudara mikir. Kita lanjut lagi nanti.